Selamat datang di kelas spesial di tutorial Masuk Neraka. Hari ini kita bakal belajar cara tercepat, termudah, dan paling efektif buat nyari tiket ke neraka. Jadi buat kamu yang gak tertarik masuk ke surganya Allah, ini video yang tepat buat kamu. Kamu gak perlu usaha lebih buat taat, gak usah pedulikan aturan dan batasan yang Allah tetapkan. Cukup bertindak semau kamu aja tanpa bertobat, pasti Allah akan kasih kamu balasan sesuai tindakanmu itu. Tapi serius nih, kita bahas ini bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kita sadar, ternyata jalan ke neraka itu gampang banget. Dan banyak banget orang yang gak sadar udah berada di jalannya. Kita mulai dari dosa yang paling berat, yaitu syirik. Kenapa syirik? Karena syirik itu bentuk pengkhianatan spiritual paling besar. Allah yang ciptain kamu, yang kasih napas, rezeki, waktu, tapi kamu malah nyembah selain Allah. Cukup percaya bahwa ada yang lebih berkuasa dari Allah. Menyembah sesuatu selain Allah, menggantungkan nasib ke jimat, memohon bantuan ke dukun, atau merasa rezeki datang dari kekuatan lain selain Allah. Karena Allah bilang langsung di Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik karena mempersekutukannya. Tetapi Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Yang kedua, kufur. Dalam Islam, kufur berarti menutupi atau mengingkari. Kufur itu perbuatannya, sedangkan kafir orangnya. Artinya, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kata kufur dipakai untuk menggambarkan sikap seseorang yang menolak, mengingkari, atau tidak percaya terhadap kebenaran yang telah diturunkan Allah. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya. Jadi ini bukan sekadar soal agama, tapi soal kesombongan spiritual. Kadang orang bilang, agama bikin ribet doang. Padahal yang ribet tuh bukan agamanya, tapi nafsumu yang gak mau diatur. Kufur itu kayak uninstall iman pelan-pelan. Lama-kelamaan hilang koneksi sama Allah. Hati-hati, karena kalau kamu udah kehilangan koneksi sama Allah, udah offline sama Allah, nanti yang online cuma setan. Yang ketiga, munafik. Dalam Islam, munafik adalah orang yang menampakkan keimanan secara lahiriah, nyata terlihat, tetapi menyembunyikan kekufuran, kebencian, atau penolakan terhadap ajaran Allah di dalam batin. Istilah ini berkaitan dengan nifak, yaitu perilaku dua muka dalam urusan agama. Ada dua jenis munafik, yakni munafik besar dan munafik kecil. Contoh yang bisa mempermudah pemahaman kita tentang munafik besar adalah dengan melihat kelompok yang disebut dalam Al-Quran pada masa Nabi. Mereka menampakkan diri seolah muslim, namun aslinya tidak mengimani ajaran Islam. Ciri-cirinya adalah terlihat beriman kepada Allah dan Rasul, tapi ternyata membenci Allah dan Rasul. Terlihat percaya sepenuhnya pada wahyu, tapi ternyata meragukan wahyu dari Allah. Terlihat mendukung Islam, tapi ternyata berpihak pada musuh Islam. Senang dengan kekalahan kaum muslim, tidak mengakui hukum Allah dalam hati. Lalu, munafik kecil. Munafik kecil tidak mengeluarkannya dari agama, tetapi merupakan wasilah perantara kepada yang demikian. Rasul bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika dia berbicara, maka dia berdusta. Jika dia berjanji, maka dia mengingkari. Dan jika dia diberi amanat, maka dia khianat. Jadi kalau kamu merasa seperti ini, kamu pintar berpura-pura. Hati-hati, bahwasanya Allah Maha Tahu. Yang keempat, durhaka kepada orang tua. Kalau kamu pengen banget ke neraka, gampang. Jadilah anak durhaka. Tapi coba ingat-ingat lagi, orang tua yang dulu rela begadang demi kamu, sekarang malah kamu bentak. Yang dulu nyuapin kamu, sekarang kamu kurang peduli dan cenderung mengabaikan. Kadang kita gak sadar, ngomong kata kasar atau dengan nada tinggi, itu bisa jadi awal dari murka Allah. Rasulullah SAW pernah bilang, dosa paling besar setelah syirik adalah durhaka pada orang tua. Dan lebih ngeri lagi, doa mereka, entah doa baik atau doa buruk, dua-duanya mustajab.
Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa." Jadi kalau pengen hidupmu berkah, pintu rezeki lancar, dan hati tenang, mulai dari satu hal, yaitu baiklah pada orang tuamu, karena ridho Allah tergantung pada ridho mereka. Tapi kalau kamu berminat ke neraka, ya silahkan aja untuk durhaka ke orang tuamu. Perbuatan terakhir yang akan dibahas di video ini yang bisa meningkatkan kemungkinan kamu masuk neraka adalah membunuh. Kadang emosi sesaat bisa bikin seseorang kehilangan akal sehat. Tapi tahu nggak? Membunuh satu jiwa tanpa hak di mata Allah sama dengan membunuh seluruh manusia. Ngeri kan? Ya memang sengeri itu, karena nyawa bukan milik kita, itu amanah Allah. Dan dosa ini berat banget. Bahkan disebut langsung dalam Al-Quran berdampingan dengan syirik. Jadi sebelum tangan ini melakukan sesuatu yang kita sesali seumur hidup, ingat, satu nyawa bukan cuma urusan dunia, tapi urusan akhirat yang gak bisa ditebus dengan apapun kecuali taubat yang tulus. Nah, itu dia 5 langkah paling cepat buat dapet tiket prioritas ke neraka. Gampang kan? Cuman 5 langkah doang, udah bisa nyemplung. Tapi jangan salah, itu baru 5 dari sekian banyak perbuatan yang bisa bikin Allah marah. Neraka tuh luas, dan jalannya banyak banget. Ada jalur syirik, jalur korupsi, jalur fitnah, jalur zolim, dan jalur-jalur lainnya. Karena kalau kamu masih nonton sampai bagian ini, mungkin sebenarnya kamu gak pengen kesana. Mungkin kamu cuma pengen tahu biar gak salah jalan. Dan itu bagus. Allah gak pernah tutup pintu buat orang yang sadar. Bahkan buat yang udah keliru sejauh apapun.